Hadis 170. Hasadun nasi utawi luwih banget menungso. Adaban apane siksaan. Linnasi marang menungso. Fit dunya ing dalam dunia. Hasadun nasi iku luwih banget menungso. Adaban apane siksaan. Indallahi ing dalam sandingan Allah. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Rawahu ngriwatake hadis sapa Ahmad sapa Imam Ahmad an Khalid bin Walid saking sahabat Khalid bin Walid. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya orang yang paling berat siksaannya di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah orang yang paling suka menyiksa orang lain. Nah, jadi kalau ada orang suka menyiksa orang lain dengan siksaan yang berat, maka nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang berat pula. Nah, ini sebetulnya kelihatannya bertentangan dengan Al-Quran dan beberapa hadis yang lain. Ada yang mengatakan orang yang paling berat siksaannya adalah pemimpin yang dolim. Nah, ada juga yang mengatakan orang yang paling berat siksaannya adalah tukang bikin patung. Nah, tukang bikin patung. Ada juga yang bilang bahasanya dalam Al-Quran bahwasanya orang yang paling berat siksaannya adalah Raja Fir'aun. Nah, maka kemudian bagaimana cara mengumpulkan hadis-hadis semacam itu? Maka para ulama, salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi, menjelaskan bahwasanya paling berat ini tidak umum, tapi berlaku khusus. Maksudnya gimana? Orang yang paling berat siksaannya kalau berkaitan dengan masalah ngaku-ngaku jadi Tuhan, yaitu yang paling berat Fir'aun. Karena dia kebangetan ngakunya jadi Tuhannya. Mungkin ada raja lain yang ngaku jadi Tuhan, entah raja mana. Nah, tapi tidak begitu berat seberat Raja Fir'aun. Karena itu yang paling berat siksanya adalah Raja Fir'aun. Demikian pula apabila ada seorang pemimpin, pemimpin yang menguasai negara itu zalim, maka siksanya paling berat dibandingkan lurah yang dolim, camat yang dolim, gubernur yang dolim. Kenapa? Karena wilayah kedoliman seorang presiden, seorang sultan itu lebih luas daripada kedolimannya lurah, camat, dan yang lainnya tadi. Demikian pula orang yang bikin patung. Ini juga berat siksaannya. Nah, tapi yang paling berat adalah orang yang bikin patung untuk disembah. Jadi kalau ada orang bikin patung untuk disembah kaum Hindu, umat Buddha, disembah oleh umat Nasrani, semacam bikin patung Yesus, ya itu paling berat siksaannya dibandingkan orang yang bikin patung tapi untuk hiasan. Nah, kan ikut para ulama kan gini, membikin patung ini kalau full itu artinya seluruh tubuh, patung hewan, patung manusia, para ulama sepakat itu hukumnya adalah haram. Bagaimana kalau tidak seluruhnya, cuma kepalanya saja, cuma sebagian tubuh saja, maka ini masih khilafiyah. Ada yang bilang haram, ada yang bilang tidak. Bagaimana kalau gambar? Nah, kalau gambar itu, nah ini pun khilafiyah, tapi pendapat yang paling kuat mengatakan tidak haram. Kok bisa tidak haram? Ya kan gini, kalau Anda lihat di kamus Marbawi, nah, maka beliau sebelum menulis mencetak kitabnya tadi, beliau kasih mukodimah. Mukodimah itu kata pengantar lah dalam bahasa Melayu. Dan dalam pengantarnya beliau menukil hadis-hadis, pendapat-pendapat yang memperbolehkan menggambar binatang-binatang. Nah, karena ikut pemahaman beliau, kalau tidak salah, yang dilarang itu adalah benda 3 dimensi, yaitu patung. Sedangkan benda yang tidak ada bayangannya, maka tidak haram. Nah, ini sesuai dengan, kalau tidak salah, di kitab salah satu Hasyiah Fathul Mu'in, saya lupa kitabnya apa, itu diterangkan masalah hukum foto. Jadi kalau ikut beliau itu pun khilafiyah, tapi pendapat yang kuat tidak apa-apa, foto itu tidak apa-apa. Apalagi sekarang kadang foto itu wajib. Contohnya apa? Anda bikin SIM wajib foto. Anda bikin KTP wajib foto, nikah harus ada fotonya. Tidak ada fotonya, tidak bisa itu. Maka menjadi
wajib kan. Maka kalau Anda mengatakan foto itu haram secara mutlak, ya repot, merepotkan diri kita, merepotkan orang lain. Cuma memang ikut sebagian ulama, sebaiknya foto makhluk hidup, foto binatang foto orang itu semulia apapun, ya ada yang mengatakan sebaiknya jangan digantungkan di rumah. Kalau bisa ya disimpan di album saja lah. Ini pendapat yang menurut saya agak kuat lah. Tapi ini jarang diamalkan oleh orang NU. Kok bisa? Anda lihat orang kalau fanatis sama NU mesti ada fotonya GSM Asy'ari, fotonya Gus Dur, fotonya Kiai siapa. Itu kan ini memang jarang diamalkan oleh orang-orang NU. Kan itu. Alasannya apa? Alasannya memang agak goib. Ada yang mengatakan bahwasanya gambar-gambar semacam itu akan menarik jin, yang kurang baik. Yang kedua, malaikat tidak akan mau masuk ke rumah itu yang ada gambar-gambarnya semacam itu. Ini ikut hadis semacam itu. Cuma Anda boleh pilih pendapat yang memperbolehkan, boleh pilih pendapat yang agak keras tadi. Kalau di rumah saya memang ada foto saya, foto istri saya. Mau tak ambil, tidak enak sama istri saya. Kalah hukumnya sama istri saya. Ya kita ikut yang tidak apa-apa lah, namanya semacam itu. Kita teruskan. Mana tadi ini? Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Khalid bin Al-Walid. Sebetulnya tidak hanya Imam Ahmad saja, ada beberapa imam yang lain yang meriwayatkan semacam Imam Al-Baihaqi. Dan hadis ini dianggap sahih oleh Imam Suyuti. Jadi bisa